Halo para sahabat Suyanto.id, ketemu lagi kita di channel untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman supaya kita bisa belajar sepanjang hayat. Kali ini kita ketemu lagi dengan Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti yang dulunya sangat tersohor sebagai kepala sekolah, juara kepala sekolah nasional dan berbagai macam juara lain lah. Kalau juara-juaranya dibicarakan lagi nanti nggak jadi ngobrol Bu ya. Jadi kita fokusnya ini adalah ngobrol. Dalam dunia pendidikan itu ada 3 pilar utama. Yang penting adalah pilar keluarga, kemudian di masyarakat dan sekolah. 3 lingkungan itu. Nah, kita kali ini akan bincang-bincang mengenai pilar keluarga dalam arti pendidikan di lingkup keluarga. Memang tidak mudah orang untuk mendidik keluarga. Kadang para guru itu bisa sukses mendidik anaknya tapi nggak sukses mendidik anak orang lain. Dan sebaliknya ada guru yang sukses mendidik anak orang lain tapi tidak sukses mendidik anak-anak sendiri. Nah, selamat Bu Nemah, sampai jumpa lagi malam ini. Apa Selamat kabar? malam, Prof. Terima Ya, kasih sekali. Ini kehormatan diundang lagi di channelnya Prof. Suyanto. ya, Terima kasih, Prof. ya, saya juga senang Bu. Saya senang ngobrol dengan Bu Nekmah karena dengan ngobrol begini kan kita bisa saling menukar pengetahuan dan bisa belajar sepanjang hayat. Di era sekarang kalau orang berhenti belajar sepanjang hayat itu artinya sudah pupuslah karirnya, harus belajar terus. Nah, dari tema tadi pendidikan keluarga. Apakah Bu Nekmah punya konsep bahwa pendidikan keluarga itu penting atau tidak sih untuk sebuah perjalanan bagi anak dan juga bagi kita sendiri, suami istri misalkan saja. Gimana Bu menurut Bu Nekmah? Baik, terima kasih, Prof. Ini tema yang menarik untuk berbicara, untuk ngobrol kita malam ini. Bagaimana pendidikan keluarga. Walaupun saya masih harus belajar banyak karena uh, mengajar di sekolah nampaknya memang berbeda dengan mendidik anak-anak di rumah. Saya masih harus belajar banyak, Prof, karena bagaimanapun juga anak-anak saya juga masih harus belajar bersama kami juga. Pendidikan keluarga menurut saya sangat penting. Ada yang mengatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama, ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Jadi pendidikan keluarga membuat fundament yang sangat kuat bagi anak-anak ketika di sekolah. Bagaimana dalam keluarga itu tercipta pendidikan yang mungkin karena namanya juga pendidikan keluarga tidak formal, tidak menggunakan kurikulum, tidak menggunakan silabus, tidak menggunakan RPP, Ya, ya. tapi pendidikan keluarga ini keren karena ini yang pertama membentuk anak-anak. Jadi bagaimana the first years of their life, tahun-tahun pertama anak-anak itu dihabiskan dalam keluarga. Mungkin nanti kalau sudah sekarang sih lebih cepat ada preschool, ada TK, tapi kalau dulu kan kelas 1 SD, kelas 1 Ya. SD 7 tahun lah kita baru ke sekolah. Bayangkan dari toddler dari lahir sampai 7 tahun itu siapa yang mendidik. Nah, ini adalah keluarga. Saya sering berbicara banyak di ini, Prof. Pernah mengisi untuk semua ibu lurah di kabupaten saya. Jadi lurah-lurah perempuan, ibu-ibu itu kita kumpulkan. Waktu itu terserang kerja kami korpri di bidang pemberdayaan perempuan. Kami kumpulkan ibu-ibu itu bagaimana menjadi ibu yang baik karena mendidik anak-anak pertama di rumah. Ceritanya nanti lucu-lucu sekali dengan Bu Lurah itu, Prof. Tapi saya hanya ingin katakan bahwa awal tahun dalam kehidupan itu seseorang itu habiskan di rumah. Bayangkan kalau keluarga tidak memberikan bekal yang cukup untuk pendidikan, bagaimana mereka akan mengenyam pendidikan yang lebih jauh setelah nanti mereka di SD maupun di sekolah yang lebih tinggi. Jadi pendidikan keluarga sangat penting karena memberikan dasar yang sangat kuat. Mungkin itu, Prof. Nah, Sementara. ya, formatnya apa Bu ya? Mungkin pada tahap-tahapan, misalkan masih bayi, adalah baru lahir,
cuma berkembang. Yang paling krusial itu menurut Bu Nekma gimana sih itu? Atau sejak anak balita itu atau nanti aja lah kalau sudah SD SMP dididik serius. Yang penting bayi-bayi yang lahir itu yang penting kan nggak nangis, badannya sehat kan gitu. Itu gimana kira-kira Bu menurut Bu Nekma? Iya, masa anak-anak ada yang disebut the golden years ya, Prof ya, tahun-tahun keemasan di mana banyak mengatakan golden age ya, golden age. Jadi usia emas di mana anak-anak dengan sangat bagus itu absorbing, menyerap semua yang mereka lihat. Mungkin kalau dalam kehidupan anak kita sehari-hari atau cucu kita itu Prof, they're imitating time, apapun dicontoh. Perkataan kita, kemudian tindakan kita, bahkan mungkin gurauan kita itu dicontoh oleh anak-anak. Kebayang tidak sih Prof kalau misalnya kita di rumah setiap hari itu yang kita sampaikan adalah hal-hal yang menyejukkan, perkataan-perkataan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif seperti membaca, kemudian diskusi-diskusi ringan yang menyenangkan, itu anak akan belajar sangat banyak. Mungkin dibandingkan dengan misalnya ada sebuah keluarga atau mungkin banyak keluarga yang sehari-hari mungkin agak keras, kemudian seperti berbicaranya keras, kata-kata yang digunakan juga mungkin agak berbeda, atau mungkin membanting pintu adalah hal-hal yang biasa. Ini tentu saja akan membuat seorang anak yang bertumbuh kembang di keluarga dengan gaya yang satu dengan gaya yang tadi satunya akan menjadi sangat berbeda. Jadi di masa-masa keemasan itu atau golden age, saya yakin mereka sedang banyak-banyaknya menyerap contoh-contoh di lingkungannya. Nah, tantangan kita bagi parents atau orang tua adalah bagaimana memberikan contoh-contoh terbaik kepada anak-anaknya sehingga mereka akan menyerap, mereka mencontoh, bahkan mereka imitating sampai tahap betul-betul mengimitasi, meniru. Itu kalau contoh yang diberikan, exposure yang diberikan sangat bagus, saya kira akan menjadi bekal yang sangat kuat untuk anak-anak. Ya, saya juga setuju itu bahwa anak-anak kita terutama atau cucu lah gitu, atau yang pokoknya masih anak-anak kecil itu memang perlu diberi lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang karena dia akan meniru apa saja di lingkungan kita. Nah, ketika masa sekolah yang Ibu cemaskan apa terhadap anak-anak itu ketika anak-anak pergi ke sekolah itu dalam ketika pamit atau melepas itu apakah ada harapan tertentu atau berdoa ataukah cemas ketika jangan-jangan anak saya terjadi sesuatu atau wajar saja menurut Bu Nekma? Ya, Prof. Melepas anak-anak mulai TK itu ada harapan, dia akan sosialisasi dengan teman-temannya yang selama ini mungkin hanya di rumah dengan kita dan mungkin kadang dengan pengasuh, tetapi ketika mulai melepas dia ke TK, saya ingat betul anak-anak saya mulai ke TK waktu itu seperti dia menemukan dunia barunya. Dia punya teman-teman yang banyak, kemudian kegiatannya tertata. Di TK itu kan tertata, rapih, ada jadwal. Dia akan berlatih disiplin, dia berlatih bertemu teman, dia berlatih bertenggang rasa, dia berlatih menghargai temannya, dia berlatih hal-hal yang berbeda dengan di rumah. Itu ketika pulang lucu nanti Prof. Banyak hal bagus, tapi banyak hal yang surprising bagi dia, mengagetkan. Oh ternyata di luar begini ya Bu ya. Pulang ternyata membawa oleh-oleh yang banyak, termasuk kata-kata yang kalau di rumah kami nggak pernah pakai. Misalnya dia pakai kata-kata yang wow, kamu pakai kata-kata itu. Iya Bu, temanku tadi bilangnya begini. Kata-kata yang barangkali kalau di rumah kita anggap itu tidak terlalu sopan misalnya. Dia pakai bahasanya kulaan, dia kulaan kata-kata aneh yang dengan bangga dia sampaikan di rumah. Bu, tadi aku bisa bilang begini. Oh ya, tapi kita tunjukkan saja dengan kita harusnya pakai yang ini, kita pakai. Tapi kan temanku pakai, oh boleh, tetapi dalam situasi apa? Jadi ketika mereka pulang membawa banyak sekali hal positif dan banyak hal-hal yang mulai, wah ini pengaruh dari luar harus mulai disaring dan ditunjukkan mana yang benar. Mungkin begitu, Prof. Ya, itulah tugas kita untuk apa yang secara teoretik disebut values clarification. Jadi secara
nilai orang tua itu harus mengklarifikasi bahwa itu maknanya seperti apa dan kita harus bagaimana. Nah, Ibu kan putranya ada putra dan putri. Apakah memperlakukan beda di antara mereka dalam arti kan itu orang-orang, tapi untuk Bu Nema saya kira nggak berlaku bahwa putri harus di belakang. Misalkan saja putra yang lebih diprioritaskan. Masih ada begitu nggak? Saya kira enggak. Gimana? Ya, kita berikan kesempatan yang sama, Prof. Hanya memang anak laki-laki sama anak perempuan dalam beberapa hal lebih tekun perempuan nampaknya anak perempuan. Tapi kita berikan kesempatan yang sama. Kemudian interest mereka yang berbeda, gaya belajar mereka berbeda. Kalau anak laki-laki mungkin putranya Prof berbeda juga ini. Kalau anak laki-laki itu tiap hari itu main basket, olahraga, nanti pulang capek belajarnya nggak tahu berapa lama begitu. Kalau anak perempuan lebih banyak tekun. Kalau anak perempuan lebih banyak tekun, dia rajin, dia membaca buku dengan tekun. Kalau anak laki-laki antara main dan belajarnya nampaknya lebih banyak mainnya begitu. Hanya mungkin kalau anak laki-laki ada semacam bakat atau apa yang mereka potensinya kadang-kadang lebih tinggi juga. Makanya kalau di sekolah kita lihat kadang-kadang anak laki-laki itu potensinya lebih tinggi, tapi ranking di kelas kalau dulu masih berorientasi ranking itu lebih banyak dicapai oleh anak perempuan karena ketekunan, mengumpulkan tugasnya bagus, on time dan seterusnya. Kalau anak laki-laki beberapa hal itu potensi mereka lebih tinggi, dalam beberapa tes mereka lebih bagus. Iya. Saya waktu masih di Jakarta itu secara nasional memang begitu, Bu ya. Jadi yang mendapatkan peringkat-peringkat dalam UN itu mayoritas wanita. Tapi siswa pria juga pinter juga ya. Wanita yang berperingkat-peringkat itu akhirnya juga menikah dengan pria-pria yang entah berperingkat atau tidak. Nah, ini ketika anak-anak sudah menginjak SD, SMP, SMA yang menurut Bu Nekmah membuat fokus bahwa ini harus diarahkan, ini harus dalam arti tertentu diberi nasihat, diberi wejangan, diberi misalnya bekal-bekal nilai. Itu di kelas mana itu ketika anak-anak itu semakin lama semakin besar? Baik, mulai SD itu sudah mulai saya beri bekal. Kan kalau pulang kebetulan 3 anak saya itu they are talkative, jadi banyak sekali ngobrol cerita. Kalau di rumah tuh ngobrol cerita. Jadi saya sampai tahu teman-teman dekatnya, kemudian guru-guru favoritnya, atau mungkin bahkan guru yang barangkali mereka tidak terlalu cocok misalnya, itu pokoknya saya tahu semuanya. Sehingga kami banyak ngobrol di rumah. Nah, ketika dia misalnya ada yang tidak cocok, maka saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita tidak bisa meminta guru seperti yang kita kehendaki, karena gaya mengajar guru berbeda-beda. Maka yang bisa kamu lakukan adalah kamu yang menyesuaikan. Atau kadang-kadang barangkali dia punya teman yang menurut dia sangat bagus, tapi ada juga teman yang menurut dia kurang. Maka ada teman yang mungkin marah-marah. Nah, bagaimana kamu berkomunikasi dengan teman yang model ini, begitu. Sehingga mulai SD itu sudah saya sering cerita ini loh. Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan keadaan, Prof. Misalnya saya di rumah mengajari, biasakan kalau kamu senang kamu sampaikan juga, kalau kamu tidak suka juga kamu sampaikan dengan cara yang bagus. Nah, suatu saat saya itu pulang gini, Bu, ternyata senang itu juga nggak harus diekspresikan ya. Lah kenapa? Tadi kan aku dapat nilai bagus tuh 9, terus aku senang banget, dapat nilai 9. Temanku diam aja semua tuh. Terus saya sampaikan, ya kadang tidak semua orang juga bisa merasakan yang kita rasakan. Terutama untuk hal semacam itu kamu lebih baik menahan diri, diam aja. Maybe they will, mungkin mereka akan apresiasi. Kalaupun tidak, kamu bahagia dan kamu senang. Gitu ya. Jadi banyak juga yang kita ceritakan di rumah, ternyata di lapangan harus. Tadi mungkin dari Prof indah sekali value clarification. Kan ada semacam pertentangan akhirnya ya, Prof, di rumah kita ajari begini, di luar begitu. Nah, kita akan toleran, seberapa toleran nanti kita berikan pada anak-anak. Oh, kamu tetap bisa. Oh, yang ini jangan aja deh. Nah, itu mulai SD sudah saya
sampaikan mana yang harus, mana yang tidak boleh, mana yang boleh tapi jangan terlalu sering. SMP sudah mulai bermain banyak dengan teman-teman, kemudian mereka sudah harus memilih, misalnya seperti SMP dipilih jadi ketua OSIS, ambil nggak ya Bu, ambil nggak ya Bu, ya kamu belajar, kalau sejak kecil kamu jadi pemimpin dalam lingkup sangat kecil, barangkali suatu saat nanti akan menjadi modal juga bagi kamu, who knows, someday you will be, kita nggak tahu, tapi berani nggak Bu kalau dipilih begini, ya berani aja, tetapi resikonya kamu harus belajar, kamu harus kehilangan waktu, kamu harus membagi waktu dengan baik. Nah, hal semacam ini kita diskusikan. Ya, jadi dengan kata lain, teman-teman suyanto.id menjadi orang tua itu seperti yang Bu Nekmah lakukan itu ternyata harus menjadi konsultan bagi anaknya ketika harus memilih sesuatu. Jadi ini konsultannya gratis, tapi kan memang itu sangat menentukan masa depan dari anak-anak itu sendiri. Di samping ketika memberi nasihat, memberi arahan, itu sekaligus adalah memasukkan nilai-nilai keberanian, nilai percaya diri, seperti tadi berkonsultasi apakah saya mengambil kesempatan untuk menjadi ketua OSIS misalkan saja. Tentu saja kalau orang tua tidak meyakinkan, misalkan justru mencegah, itu kesempatan belajar anak-anak itu kan menjadi hilang. Lalu yang filosofi anak macan jadi macan mulai kapan dikenalkan tuh? Itu yang kemarin ya, Prof. Ada yang nanya. Ya. Sejak kecil atau sejak dia SD, mereka SD yang dibilang begitu? Saya diskusi itu ketika anak-anak saya SMA, itu berapa anak besar saya SMA kelas 2, anak tengah saya SMP kelas 3 mungkin ya. Jadi di kabupaten kami memang Bapak Bupati kami waktu itu inspiratif sekali. Kalau ketemu dengan kepala sekolah itu ada nilai-nilai cenderung nilai-nilai Jawa, karena beliau Jawa banget begitu. Itu yang disampaikan dengan lucu, dengan guyon tetapi dalam. Waktu itu memang menyampaikan bagaimana sih guru dan kepala sekolah mengelola sekolah dengan baik. Terus disampaikanlah, tolong sekolah yang baik itu harus menjadikan anak macan menjadi macan. Anak-anak yang baik dari rumah, jangan sampai kalau di sekolah terpengaruh gurunya, terpengaruh anak-anak lain, malah menjadi jelek. Jadi di sekolah yang baik itu pembelajaran dan pendidikan serta lingkungannya kan harapannya bagus. Kalau bisa bahkan anak kucing menjadi macan. Nah, kemudian saya di rumah diskusi sama anak-anak. Bapak Ibu bukan orang terkenal, bukan orang hebat, tetapi guru insya Allah baiklah, kita di jalan yang benar. Insya Allah kita sehari-hari kita bagus, kita menjadi minimal, kita wajib menjadi contoh untuk murid-murid kita. Nah, kalau Ibu aja ngajarin anak-anak orang lain, mengajarin tiap hari ngomong sama murid-murid, kamu yang bagus ya, kamu itu sikapnya yang baik ya. Nah, kalau anak-anaknya sendiri nggak jelas gimana? Jadi tolonglah kamu bisa memilih jalan kamu sendiri, tapi paling tidak kalau ibu orang baik, kamu jadi orang baik. Kalau katakanlah seperti ini, ya, anak macan harus jadi macan, anak orang baik harus jadi anak orang baik. Syukur kalau lebih baik lagi. Oh ya, jadi ketika anak-anak semakin besar, yang paling dirasakan Bu Nekmah dulu, yang kira-kira perlu perhatian yang luar biasa atau ada kekhawatiran jangan-jangan bisa begini, bisa begitu, itu pada level apa ya Bu? Pada SMP, SMA atau menjelang masuk SMP dari SD misalkan saja? Itu SMP ke SMA mungkin ya, Prof. Ya. Kalau SD kan lingkup bermain mereka masih tetangga, masih aman. Ya, kemudian SMP sudah mulai banyak kegiatan, kadang sudah mulai berani kegiatan malam, di mana saya tidak mungkin untuk mengikuti. Kalau SD masih belum sampai malam hari, masih sore lah, kemudian pulang malam ngaji di rumah, intinya begitu. Jadi begitu SMP sudah mulai beberapa kegiatan malam, karena di Purworejo waktu itu basket, kemudian itu sudah sering lomba malam hari untuk basket. Anak-anak saya kebetulan kan tim basket ini. Nah, ini saya sudah tidak bisa menemani, tidak bisa mendampingi. Maka
maka ya hanya kepercayaan itu yang saya berikan. Kemudian kebetulan semuanya senang ngeband. Nah, ngeband ini lebih berbahaya lagi. Main band, main band nyanyi itu lebih berbahaya lagi karena beberapa pemusik atau beberapa seniman itu biasanya mencampurkan hobinya keren, tetapi karena malam kadang-kadang tidak semuanya, ada satu dua yang mulai Ya, merokok dan ya. sebagainya untuk anak-anak SMA. Maka saya berikan pilihan, mau ngeband tapi tetap bagus atau tidak usah ngeband sama sekali. Kalau mau ngeband, asal betul-betul bisa menjaga diri. Temanmu misalnya memang mereka merokok, kamu kan nggak bisa menghentikan mereka. Misalnya yuk main dengan saya tapi kamu jangan merokok ya, nanti malah nggak punya teman juga. Jadi silakan kamu tinggal pilih seberapa kuat kamu membentengi diri sendiri walaupun bersama mereka tidak ikutan merokok, atau kamu tidak usah ngeband sama sekali. Akhirnya mereka tetap ngeband, main basket dan sebagainya. Kalau basket sih cenderungnya lebih sehat, tetapi untuk ngeband malam, rekaman dan sebagainya, alhamdulillah sih tetap ngeband, tetap basket dan bisa, insya Allah bisa membentengi diri. Tapi saya berikan pilihan, tetap atau begini, tapi dengan risiko begini. Oh, iya. Jadi apa ya? Diberitahu risiko-risikonya supaya dia tahu bahwa semua pilihan itu mengandung risiko. Yang ngeband itu dua putra atau satu saja, Bu? Ketiganya, Bro. Oh, ketiga ya, yang putri juga ya. Luar biasa. Kenapa nggak dibelikan band di studio rumah sendiri? Ya, ya semuanya senang nyanyi. Saya aja yang nggak bisa nyanyi. Jadi memang ya yang besar ngeband, yang tengah ngeband, yang kecil juga. Oh, dari mana ya itu? Kok bisa begitu ya? Padahal dari darah seni bapaknya kali ya. Bapaknya mungkin kemarin udah agak bisa nyanyi. Suami kemarin sudah usia 55 ikutan lomba menciptakan lagu Adiwiyata, itu 10 karya terbaik nasional. Si Prof iseng aja. Oh ya, ya memang ada mengalir darah seni itu saya kira. Memang band itu sangat mencemaskan itu. Dalam arti ketika pergaulannya nggak dikendalikan. Gimana cara mengontrol? Misalkan kalau orang melakukan misalkan saja quality control terhadap suatu produk, itu kan ada cek ya, checklist apakah ini ada kualitasnya, ada ini tidak. Gimana caranya Ibu menginterogasi, enggak menginterogasi ya, menanyakan, menyampaikan informasi apakah mereka selalu dalam keadaan baik-baik itu, Bu? Ditanya sebelum datang atau keesokan harinya, itu kan perlu metode saya kira ya. Ya, ya. Minimal mereka pulang tidak terlalu larut. Artinya walaupun malam tidak sampai jam 12 lah, tidak terlalu larut. Kemudian saya sangat yakin misalnya mereka kayak merokok dan sebagainya kan bisa kedetek dari bau gitu ya, Prof ya. Nah, kalau mereka masih bau anak-anak, bau remaja begitu, kan kalau pulang atau pagi kita deketin begitu, masih aman lah baunya begitu, masih bau keringat yang nggak enak, itu berarti masih sehat. Jadi kalau sudah kalau bau rokok misalnya, itu mesti kita harus sangat keras karena di usia itu. Kalau suatu saat yang namanya sudah tua memilih silat itu beda, tapi ketika anak-anak memang kita sangat strict, artinya tidak boleh melakukan semacam merokok dan sebagainya. Dan kedeteknya dari bau minimal. Kemudian saya juga menaruh kepercayaan. Saya yakin kamu bisa memilih yang terbaik. Dan ketika diberi kepercayaan, mungkin mereka bahkan tidak berani untuk yang lain ketika kita beri keleluasaan sekaligus kepercayaan. Oh ya, ya jadi merasa bahwa ibunya atau bapaknya itu ikut terus walaupun tidak hadir. Itu kan artinya ada apa? Pengawasan internal, pengawasan melekat itu dalam konteks ini. Ya, memang di rumah ada budaya merokok nggak, Bu, di situ? Alhamdulillah sih tidak. Wah ya itulah yang menyebabkan kuat itu adalah modelnya, karena merokok itu juga model, dan rata-rata semua orang yang mempunyai kebiasaan menyalahgunakan obat itu rata-rata itu dari perokok juga, walaupun tidak semua, tapi ini ada risiko kalau anak-anak kecil sudah
merokok itu bahaya. Bahayanya adalah belum belum bisa cari duit kok merokok juga. Itu saya Ya. kira tidak masuk akal lah. Dari sisi sekolah, sejauh mana orang tua itu berperanan memilih jurusan, memilih universitas dan sebagainya itu ada apa, guide yang tegas gitu atau terserah-serah saja? Baik Prof, saya guru SMA, tetapi karena saya dulu dari pendidikan, dari IKIP, zaman dahulu IKIP kan kita tahunya IKIP ya Prof. Ini Ya, namanya yang memang guru-guru juga harus belajar. Saya tahunya hanya IKIP menjadi guru terbaik versi saya. Nah, anak-anak saya ketika SMA melanjutkan kemana, mereka memilih sendiri dan itu di luar jangkauan saya. Artinya kamu kenapa milih jurusan itu? Kan saya kurang paham juga jurusan-jurusan yang sekarang ya, Prof ya. ya, Sehingga ya sudah, kamu konsultasi dengan guru BP di sekolah, guru BP mereka lebih literat terhadap hal semacam itu, kemudian konsultasi dengan kakak kelas, kemudian baca sebanyak-banyaknya, Ibu mendoakan dan juga mungkin kamu kalau ada masalah bisa tanya sama Ibu, tapi kamu pilih, kamu pelajari jurusan mana yang terbaik kamu dan yang paling kamu suka. Waktu itu sih diterima di 2 tempat jurusan yang sangat berbeda. ya. Saya milih yang mana, udah listen to your heart. Kamu dari hati yang paling seneng kamu yang mana? Kalau dari hati saya ini Bu, tapi kalau logika kok ini yang lebih baik. Udah dengerin aja hati kamu lah. Biasanya dari hati itu lebih nyaman kamu daripada pakai logika. Biasanya hati itu lebih benar saya bilang gitu. Oh Akhirnya dia iya, tetap milih yang pilihan yang menurut hatinya itu paling nyaman. nah itulah saya kira guide untuk menuruti kata hati itu yang lebih penting sebagai orang tua. Walaupun orang tua sebenarnya nggak tahu itu dalam arti jurusan itu yang bagus yang mana, prospeknya bagaimana. Tapi the rule of the thumb-nya bahwa hati itu kalau dituruti kan bisa happy. Dalam konteks ketika kita menjalani sesuatu dengan happy itu saya kira lebih baik dampaknya daripada terpaksa. Karena itu adalah mengandung passion seperti Bu Nekmah passionnya menjadi guru tadi. Nah, kalau berdoa, ini tentu saja Bu Nekmah yakin nggak kesuksesan mendidik anak itu disertai doa atau memang hanya teori-teori modern yang harus dilakukan sehingga dia memiliki achievement seperti sekarang ini gitu. Percaya yang mana Ibu Nekmah? Saya sangat yakin doa, mungkin bukan doa saya saja, mungkin doa teman-temannya, mungkin doa kakek neneknya, mungkin doa ayahnya, mungkin doa siapapun orang-orang yang mendoakan anak-anak kita ya Prof. Saya pernah mengikuti sebuah materi dari alumni di SMA saya, beliau mengatakan begini, jangan pernah menepuk dada ketika kita merasa cerdas atau merasa pandai, itu belum seberapa. Ada the invisible hand, ada kuasa Tuhan di sana yang mengatur kita, yang memberikan keberhasilan, yang memudahkan, yang memberikan hal-hal yang nampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga kita sangat yakin bahwa barangkali keberhasilan kita atau anak-anak kita itu bukan melulu dari belajar, bukan melulu dari hard skill, soft skill yang kita berikan. Ya ada contoh lucu, Prof. Ini saya, kalau ini saya bukan anak-anak saya, tapi saya ceritakan pada murid saya dan anak-anak saya. Dulu ceritanya saya kuliah itu ceritanya rodok pinter gitu ya, Prof ya. Ya, Aku pinter kok malu. nggak apa-apa. Ceritanya rodok pinter. Bilang Ceritanya kita rodok pinter, artinya ranking 1 di kelas lah, dari IKIP itu saya ranking 1 di kelas. Kemudian kan cari pekerjaan, Prof, belum jadi PNS, karena PNS-nya kan 3 tahun kemudian, saya cari melamar pekerjaan. Yang lamar di 10 sekolah, saya nggak ada yang diterima, Prof. Padahal IP saya waktu itu sudah 3 lebih, ketika IP yang lain pada waktu masih agak sulit mencapai nilai 3. ya, Itu saya melamar di 10 sekolah, tidak ada yang diterima. Nah, teman saya, sahabat saya, sampai sekarang masih jadi teman, itu IP-nya di bawah saya. Dia ngelamar di 4 sekolah, diterima semua, Bro. ya. Oh, Karena saya sangat yakin dia lebih baik dari saya, beliau orangnya lebih baik dari saya, beliau itu lebih tulus,
mungkin lebih dekat dengan Tuhan, kemudian doa orang tuanya mungkin lebih kuat. Tak sebut saja namanya karena ini contoh yang baik, namanya Pak Bani Mustafa. Ya. Itu IP-nya sedikit di bawah saya, tapi dia diterima 4 sekolah. Saya yang IP-nya lebih tinggi, ranking 1 di kampus, itu ngelamar 10 sekolah nggak diterima semuanya, Pak. Saya mendapatkan sekolah malah dari Pak Bani ini. Panggilnya kan Nikmah karena teman. Nikmah, kamu udah dapat sekolah belum? Belum. Tak kasih ya. Saya dikasih sekolah yang dia tidak mungkin dijalani semua karena 4-4-nya diterima. Kemudian jadi saya pindah di sekolah lain karena beliau diterima di PNS, saya jadi guru karena dia pindah, saya jadi guru di situ. Jadi saya sampaikan pada semua anak-anak, pada anak saya juga, bahwa pinter saja atau belajar saja it is not enough, itu tidak cukup. Ada doa yang harus menyertai kita, doa dari diri sendiri, doa dari orang tua, doa dari orang-orang sekeliling kita, dan itu jauh lebih kuat menurut saya. Saya sudah membuktikan, Prof. Jadi nggak boleh kita, wah pinter terus rotok enggak ya Siti, itu nggak boleh. Ya, betul, betul. Ya. Ya, itulah memang sukses itu juga ditentukan oleh social skills yang menentukan pertemanan, jaringan itu sangat penting. Dan ketika ini Bu, berdoa itu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Ketika berdoa, apakah Bu Nikmah punya pilihan-pilihan waktu tertentu atau pokoknya setiap saat berdoa, entah di kantor sambil berjalan, di mobil, atau mengkhususkan hal di waktu tersendiri sehingga lebih fokus permintaannya, atau permintaannya itu sangat universal. Kalau saya berdoa itu sangat universal, nggak pernah meminta yang sangat spesifik kecuali masa COVID ini. Permintaannya spesifik supaya dilindungi dari COVID. Gimana ya kalau Bu Nikmah? Ya, Prof. Saya yakin Prof juga sudah sangat ini ya, tapi ini berbagi aja. Saya pernah belajar, ada yang mengajari saya berdoa begini. Intinya, ya Allah jadikanlah doa kami sesuai dengan rencana-rencana besar-Mu. Ya Allah, jadikanlah barangkali keinginan-keinginan kami sesuai dengan rencana-rencana terindah yang akan Kau berikan pada kami. Intinya kami lebih banyak berpasrah, yang bisa kami lakukan adalah melakukan yang terbaik, melakukan yang kami bisa, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kadang kami pengen banget seperti ini pun ternyata tidak bisa, Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah. Kadang-kadang kami sebagai manusia mungkin barangkali dalam hati agak sedikit marah, kok nggak bisa sih seperti ini. Ternyata Tuhan memberikan rencana yang kemudian kami baru tahu, wow, gitu ya. Jadi pernah ada cerita ini bagaimana kami sangat pasrah kepada Tuhan ketika keinginan kita kadang-kadang tidak benar menurut Tuhan barangkali ya, Prof. Suatu saat suami saya itu harus operasi ini, Prof, operasi gondok. Jadi sudah ke rumah sakit mau operasi karena ada kelenjar tiroid. Gitu. Kemudian ternyata sudah puasa 1 hari, masuk ruang operasi ditulis operasi ditunda karena ada halal bihalal. Itu suami saya langsung pingsan, Prof, karena kan udah apa ya, mentalnya udah siap begitu kok nggak jadi gitu. Sebagai manusia kami ya agak gimana sih ini kok ditunda hanya halal bihalal begitu. Terus ternyata ketika kami pulang ketemu dengan cleaning service, kenapa Pak kok nggak jadi? Ini Mas ditunda halal bihalal ini para dokter. Oh Bapak kenapa sakit ini? Ini aja Pak ke puskesmas ada obat dari Impres pada waktu itu gratis Pak. Oh ya, akhirnya kami ke sana ke puskesmas yang diberi alamat itu, kami diberi obat 4 pil, kemudian kami kemudian diminum oleh suami, itu alhamdulillah dalam waktu 2 minggu sembuh, Prof, hilang itu. Hilang. Nah, itu kan kami jadi sangat sadar. Ternyata begitu cara Tuhan memberitahu bahwa nggak usah operasi begitu ya Prof, melalui halal bihalal tadi. Tapi kalau doa untuk anak-anak Bu, gimana mendoakannya itu? Dalam arti perlu sesi tersendiri gitu atau setiap saat untuk mendoakan pada anak-anak itu Bu? Bu Nikmah. Demikian, terima kasih dan kita selalu sehat dan amin dan teman-teman suyanto.id terima kasih, sampai jumpa minggu depan.